Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menceritakan masalah pengalaman pribadi aku dari SMK ya. Waktu itu PSG atau Prakelin di Dia Audio Video Nganjuk. Dan di sana aku waktu itu kelas 2 SMK ya. Prakelin kan rata-rata kelas SMK kelas 2 ya. Nah, aku prakelin di Loceret, tempatnya Pak Agi namanya Dia Audio. Di sana tuh banyak banget materi yang diajarkan, termasuk kayak seperti membuat speaker, sound gitu ya, terus bisa juga buat amplifier. Nah, jadi seperti itu. Awalnya dulu aku mau rencana prakelin tuh mau cari di radio ya, waktu itu di radio RWS. Terus waktu itu udah penuh kan, nggak boleh gitu kan, udah penuh gitu. Terus aku balik lagi sampai waktu itu cari parkir ini tuh sampai ada mobil gitu ya. Terus motor aku tuh ketatap gitu loh guys, pinggirnya motor itu sampai. Nah, jadi kenapa waktu itu aku bertabrakan sama mobil tersebut itu tiba-tiba berhenti ya. Dan itu berhentinya karena ada tukang kayu, dan aku ngeremnya dadak seperti itu, tapi untung sedikit saja. Dan waktu itu sudah itu aku sekolah di Lembu Fengti. Terus aku nggak dapat tempat PSG kan, bisa nggak bisa aku harus prakerin, tetap prakerin. Terus salah satu yang paling deket itu di prakerin tempatnya Nganjuk dan di Dia Audio Video Nganjuk. Jadi seperti itu. Kemudian aku ke Pak G tanya, boleh nggak Pak PSG sini? Jadi kayak gitu kan. Terus boleh-boleh aja gitu, sama teman aku dua, jadi tambah dua anggota. Sebenarnya tuh udah ada 6 anggota, sama guruku sendiri tuh nggak boleh sebenarnya guys. Dan lanjut lagi, bla 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 kan, aku langsung prakerin cari kos gitu kan, bilang ke Bu Gi sama Pak Gi, Pak cariin tempat kos gitu. Terus dijadiin satu sama temanku yang 6 itu. Terus ada nggak sih tempatnya gitu kan Bu Gi? Terus ada aja, nanti saya carikan gitu. Terus jadi enam itu kosnya di tempat di audio, maksudnya tempat jadi satu sama 6 anak itu tadi guys. Nah, jadi pertama itu aku dianterin masku ke sana. Nah, seperti itu kan. Ya udah sampai, jadi tambah anggota 2 berarti 8 anak yang ada di kos tersebut. Dan bla bla bla, kita sudah masuk prakerin, lancar banget kan. Nah, pertengahan dapat 2 bulan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2 bulan itu sudah ada kayak kejadian aneh gitu loh guys, mistis-mistis gitu loh. Misalnya kayak, nah guys, jadi temen aku si N, aku kasih inisial aja ya, si N itu merasakan hal aneh. Waktu itu dia tuh sama si R, si N merasakan hal aneh pas waktu itu dia minum. Terus waktu itu sempat si R itu mau membersihkan tempat tersebut, dan si N ini pas waktu minum tuh dia nggak sengaja melihat sesosok bayangan kepala yang terbang gitu ya. Terus dia tuh kaget gitu loh, dan si R juga nggak percaya. Terus kemudian nggak lama kemudian si N ini dilihatin Mbak pakai baju batik yang di belakang mobil, entah duduk-duduk gitu ya, kayak sinden ini loh guys, misalnya. Nah, seperti itu. Dan dia tersebut seperti itu kan. Lalu si N kaget sama si R, dan dia langsung shock. Terus langsung datang ke kamar si aku sendiri ya, dan si P gitu. Dia cerita, katanya ada bla 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 kejadian tadi gitu kan. Terus kita tuh nggak percaya, masa iya sih gitu. Terus kalau nggak percaya tolong panggilin teman-teman, dikumpulin semua kan jadi satu paginya. Terus kita kompromi diskusi. Waktu itu kebetulan si C ini punya teman, dia tuh kayak panoramal atau apa gitu, dia tuh bisa ngelihat gitu loh intinya. Jadi
kita panggilin si B ini, temennya si C, kita panggil kan, terus kita langsung dipanggil orang tersebut. Gak lama kemudian beberapa hari dia datang, waktu itu malam habis habis Isya kalau nggak salah guys, aku ingatnya. Nah itu dia didatengin ke tempat dimana kita kos waktu prakerin. Nah di situ apa tuh, dia tuh bener-bener ngelihat banyak banget hal mitis di situ. Sebelumnya mas apa tuh kakaknya si A ini udah membawa tanah dari rumah tersebut, dan tanah itu dilihat banyak kayak ada garbu gitu di dalam rumahnya. Entah itu garbu itu tempat apa aku nggak tahu ya, katanya tuh ada kayak seperti itu. Dan si B ini juga kayak gimana ya kak, pertarungan gitu lah antara yang pemilik rumahnya. Sebenarnya tuh pemilik rumahnya udah tahu guys, jadi kayak gitu loh. Terus bener-bener nyata banget waktu itu. Temen aku si N ini semuanya pada nangis, kan nangisnya ketakutan gitu loh guys, nangis ketakutan. Ini gimana ini beneran ada gitu hal mitis. Memang kita nggak percaya, ya percaya atau nggak percaya pasti ada ya dunia kita, tapi berbeda. Dan kita menyaksikan waktu itu banyak apa itu, kayak apa itu, kayak suara gebrakan gitu loh, kayak wajahnya itu terbang sendiri gitu. Semua pokoknya bermunculan pas waktu si B Panoramal ini, kayak seperti orang yang bisa melihat gitu loh, dia datang. Itu semua berbeda. Dan ibu pemilik rumahnya juga kayak marah-marah, sepertinya dia tuh udah tahu kalau si B ini punya penglihatan yang sangat cukup gitu. Dan kita memutuskan besok paginya kita apa itu, untuk memutuskan pindah kos. Tiba-tiba kos kaget kan, karena kita juga semua nangis guys, kayak gitu. Kita tuh bingung banget, uh, gimana caranya kita bisa aman-aman saja gitu. Halangan PSG waktu itu seperti itu. Sebenarnya waktu di prakerin itu udah banget, temen-temennya tuh bagus-bagus banget, dan juga bisa diajak kompromi kerja sama bareng gitu loh intinya, satu sama lain. Dan temennya juga cowok-cowok, karena kan jurusan aku teknik audio video, jadi buat amplifier kayak sound system seperti itu. Dan seperti itu kita pindah besok paginya, pindah kos. Kita cari dan satu hari tapi nggak dapet kan, kita masih tidur di rumahnya Pak Gi dan Bu Gi yang pemilik prakerin PSG ya. Jadi kita ke sana, terus kita dicariin kos gang 2 harian kalau nggak salah nggak dapetnya. Dan di sekitar situ ya, tempatnya tuh maaf banget, agak-agak kumuh gitu ya, tapi kita harus menerima satu kamar itu bisa 8 anak, dan kasurnya itu atas bawah gitu. Yang bawah itu bisa cukup sampai 6 anak kasur, karena kasurnya tuh lebar banget ya, lantai biasa. Terus apa itu, kalau yang atas itu ranjang atas itu aku dan si N. Nah sudah bla bla bla, tempatnya itu mohon maaf banget, agak-agak kumuh gitu loh guys. Belakangnya itu ada tempat kandang sapi kayak kambing, dan juga banyak-banyak ulat gitu. Terus kompornya juga agak gimana gitu, jadi kita cuma masak beberapa aja. Waktu itu kita bawa magicom, dan kita masak mengirit juga, kadang beli lauk seperti itu. Tapi alhamdulillah kita udah dapat penggantinya kos. Nah udah sampainya di situ, kita nyaman, gak ada apa-apa ya. Paling memang semua di tempat tuh ada ya, tapi aman-aman aja gitu loh. Dan di situ kita tuh biasanya tuh main kalau sore pulang PSG itu kita ke Anjuk Ladang ya, foto-foto gitu kan, namanya juga masih zaman masih seninya anak ya, belum dewasa mungkin mereka ya, maksudnya kayak kita gitu, masih suka main-main gitu loh. Foto-foto jepret-jepret sana sini jepret gitu ya, dan seperti itu. Dan kita tuh banyak banget pengalaman yang kita ambil, dan dari sini aku ceritakan masalah prakerinnya aku, susah senangnya jadi dari situ. Dan kita ambil positifnya, pasti yang
masalah kayak susah itu pasti ada senengnya nantinya. Jadi kayak hal-hal mitis itu percaya saja sama Allah, kita berdoa, sholat dan selalu ngaji. Itu untuk penguat kita sendiri seperti itu. Ini aku sedikit cerita tentang masalah prakerin tentang susah senangnya. Nah, jadi itu adalah tentang susah senangnya aku waktu prakerin di dia audio Nganjuk. Masalah kosnya aja sih yang agak bermasalah, dan juga ada sedikit dramatis asmara juga ada. Itu banyak banget guys, ini sedikit mengenang gitu. Itu udah masa lalu, udah berapa tahun